Martial Universe. Bab 215. Judul, Hutan Kabut. Dewa seperti apa yang meninggalkan tempat seperti ini? Lindong berada di hutan primitif, yang dipenuhi dengan kabut putih susu. Jenis kabut ini sangat aneh dan bahkan sangat sulit bagi energi mental untuk menembusnya. Selain itu, langit di atas dipenuhi dengan kidingin, yang bahkan orang seperti Lindong tidak bisa mentolerir. Karenanya, selama 2 hari di mana dia berada di hutan ini, dia pada dasarnya telah berkeliaran secara acak. 2 hari berkeliaran secara acak ini ternyata menyebabkan Lindong menjadi sedikit gugup. Dia sepertinya terjebak di sini. Kabut di sini sangat aneh, bahkan aku tidak akan banyak membantu. Di satu sisi, tikus kecil membentangkan cakarnya, menunjukkan bahwa itu tidak dapat berbuat banyak. Lindong menghela nafas tanpa daya, sambil meremas dahinya. Dia mengambil peta dari tas Qian Kun dan melihatnya untuk waktu yang lama, sebelum bergumam. Sudah hampir 4 bulan sejak kami meninggalkan kota Yan. Termasuk Provinsi Dayang dan 4 provinsi lainnya di sepanjang jalan, jika peta ini tidak salah, kita seharusnya sudah mencapai tepi provinsi kehancuran besar. Oh, benar juga, aku ingat sekarang. Ini adalah hutan kabut, hutan aneh di tepi provinsi kehancuran besar. Untuk berpikir bahwa kita benar-benar telah memasuki tempat ini, tidak heran kita tidak dapat menemukan jalan keluar. Sementara dia bergumam, mata Lindong tiba-tiba bersinar, seolah-olah dia telah mengingat sesuatu. Bagaimana kita bisa keluar? Tikus kecil dengan malas bertanya. Setelah mendengar ini, Lindong sekali lagi tertegun. Segera setelah itu, dia memaksakan senyum dan berkata, "Kita tidak tahu apa-apa tentang topografi di sini. Aku pernah mendengar bahwa hanya ada satu jalur yang benar dan tanpa seseorang untuk membimbing kita, akan sangat sulit untuk pergi. Kita membutuhkan seseorang untuk membimbing kita?" Tikus kecil menggelengkan kepalanya tanpa daya dan duduk di atas kepala api kecil. Berjalan ke kanan, tampaknya ada sedikit gelombang Yuan Power di sana. Lindong sedikit terkejut, jelas, dia tidak pernah berharap bahwa indera tikus kecil bisa mencapai sejauh ini bahkan di tempat seperti itu. Berhenti terkejut, ini sudah batasku. Kemampuan isolasi kabut terlalu kuat. Lebih jauh dan aku tidak akan bisa melakukan apa-apa. Tikus kecil memutar matanya dan menjelaskan. Lindong tertawa getir. Sepanjang perjalanan ini, mereka telah mengalami semua jenis kesulitan. Sebulan sebelumnya, bahkan ketika mereka dikejar-kejar oleh 2 setan tahap iblis Form Creation selama 2 hari penuh, mereka telah semeriah biasanya. Namun, mereka tidak pernah membayangkan bahwa mereka akan disiksa dengan mengerikan oleh hutan yang mengerikan ini. Ayo pergi. Lindong melambai ke api kecil, saat ia melebarkan langkahnya dan dengan cepat berjalan ke sisi kanan. Sebagai tanggapan, api kecil dengan gesit mengikuti. Bang! Di ruang kosong yang tertutup kabut tebal, sekitar selusin orang berkumpul bersama. Dari waktu ke waktu, binatang iblis yang ganas, yang berbau darah, menyerang mereka dari segala arah, sebelum mereka dengan cepat dicabik-cabik oleh selusin Yuan Power yang kuat. Binatang buas ini benar-benar merepotkan. Penguasa dojo, kapan ini akan berakhir? Di antara kerumunan, seorang pria memotong binatang iblis dengan pedangnya sebelum dia menyeka darah di wajahnya dan mengutuk. Beri sedikit perhatian dan tunggu saja. Orang yang menjawab pria itu, adalah pria parubaya dengan punggung harimau dan pinggang beruang. Di tangannya, ada pedang hitam. Saat pedang lebar itu menari, itu dipenuhi dengan kekuatan, dan ketika salah satu dari binatang iblis pengisian melakukan kontak dengannya, daging mereka terkoyak. Kekuatan pria parubaya ini jelas yang tertinggi di antara kelompok ini, dan dia sudah maju ke tahap Form Creation awal. Bahkan ketika dihadapkan dengan serangan dari semua sisi dari banyak binatang iblis, dia tidak panik sedikit pun dan malah benar-benar meniup semua binatang iblis pergi. Teruskan, ayah. Di tengah-tengah kelompok itu ada seorang gadis yang berusia sekitar 12 atau 13 tahun dan mengenakan pakaian merah muda. Sementara gadis kecil ini menyaksikan sosok pemberani pria parubaya itu, dia tidak bisa menahan diri untuk bertepuk tangan dan bersorak dengan suaranya yang menyenangkan.
Suaranya yang muda dan polos seperti malaikat kecil, membuat beberapa pria di sekitarnya tertawa, seolah-olah sebagian dari kelelahan di tubuh mereka telah diusir oleh gadis kecil seperti boneka ini. Yinyin, hati-hati. Di samping gadis kecil ini, seorang wanita yang berusia sekitar 20 tahun buru-buru menarik yang di depannya. Wanita ini tinggi dan pakaiannya yang ketat menunjukkan sosoknya yang anggun dan indah. Wajahnya juga sangat cantik dan hidungnya yang tinggi tampak menunjukkan sedikit kesombongan. Oh, gadis kecil itu, yang dipanggil Yinyin, dengan patuh merespons dan bersembunyi di balik wanita cantik itu, sementara matanya yang besar diam-diam memandang ke arah situasi di luar. Pertempuran di sini berlangsung selama hampir setengah jam, sebelum binatang iblis akhirnya mundur, meninggalkan sejumlah besar mayat. Saat binatang iblis ini mundur, sebagian besar pria di sini duduk di atas puntung mereka, dan terus-menerus terengah-engah. Jelas, mereka sangat kelelahan. Setelah melihat kerumunan yang kelelahan, pria paruhbaya itu tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Tepat ketika dia hendak berbicara, ekspresinya tiba-tiba berubah, dan tatapannya tiba-tiba berbalik ke arah kabut di depan mereka ketika dia berteriak keras. Siapa itu? Setelah mendengar teriakan lelaki setengah baya itu, kerumunan yang baru saja duduk dengan tergesa-gesa bangkit sekali lagi, ketika mereka meraih senjata di samping mereka dan dengan gugup menatap ke depan. Di bawah tatapan gugup mereka, sesosok tubuh perlahan keluar dari kabut dan menatap kelompok yang tegang itu, sebelum dia menggaruk kepalanya dan berkata, "Jangan khawatir, semua orang, aku tidak punya niat buruk. Aku hanya memasuki tempat ini secara tidak sengaja dan tidak dapat menemukan pintu keluar." Ketika mereka melihat anak muda yang muncul di hadapan mereka, semua orang menghela nafas lega. Namun, tatapan pria paruhbaya itu masih terpaku erat pada Lindong, dan dia tidak santai sedikit pun karena usianya yang tampaknya lembut. Itu karena dia sudah merasakan jejak bahaya dari tubuh Lindong. Saudara muda ini seharusnya dari daerah asing kan? Pria paruhbaya itu menatap Lindong dan tiba-tiba bertanya. Ya. Lindong tersenyum, sebelum dia mengepalkan tinjunya dan berkata, "Senior, boleh aku mengikutimu? Dan jika kita berhasil meninggalkan tempat ini, aku pasti akan membalasmu." "Tidak mungkin, kita tidak akan membawa orang asing. Akan lebih baik bagimu untuk pergi sendiri." Pada saat ini, wanita cantik berjalan mendekat dengan gadis kecil itu, ketika dia memeriksa tubuh Lindong dan berkata, "Kakak, dia hanya seseorang yang tersesat." Gadis kecil seperti boneka itu diam-diam berkata di satu sisi. Wanita cantik itu memutar matanya ke arah gadis kecil itu, sebelum dia berkata dengan suara rendah ke arah pria paruhbaya itu, "Ayah, situasi kita saat ini tidaklah beruntung. Membawa beberapa orang tak dikenal, yang mungkin hanya menghalangi kita terlalu berisiko." Setelah mendengar kata-katanya, pria paruhbaya itu tidak segera menjawab. Matanya terpaku erat ke Lindong, dan beberapa saat kemudian, ia akhirnya berbicara dengan suara rendah. "Adik ini, kelompok kami telah menarik beberapa hal di sini. Jika kamu mengikuti kami, aku khawatir kamu akan terjebak dalam bahaya. Tentu saja, bukan karena aku tidak mau membantu. Jika kamu tidak takut akan bahaya, ikuti kami dan kami akan membawamu keluar dari hutan kabut." "Ayah." Ketika dia mendengar pria paruhbaya itu sebenarnya bersedia untuk membantunya, wanita cantik itu buru-buru berseru. Namun, dia dihentikan oleh pria paruhbaya itu dengan lambaian tangan. "Terima kasih banyak senior." Lindong tersenyum dan sekali lagi menggenggam tangannya sebagai tanda terima kasih kepada pria paruhbaya itu. Ini adalah kelompok pertama yang dia temui dalam beberapa hari dan dia secara alami tidak akan menyerah begitu saja. Lagi pula, dia benar-benar tidak ingin berlama-lama di tempat yang ditinggalkan dewa ini. Setelah melihat Lindong berjalan mendekat, wanita cantik itu alisnya panjang dan indah tanpa sadar mengerutkan kening sedikit. "Yang muda ini adalah Lindong, terima kasih senior atas bantuannya yang baik hati." Lindong berjalan ke sisi pria paruhbaya itu dan berkata. Pria paruhbaya itu tertawa dan mengulurkan tangannya, sementara dia melihat lebih dekat pada Lindong, sebelum matanya berhenti pada binatang merah tua di lengannya.
Binatang merah kecil di lengan Lindong secara alami adalah api kecil. Setelah maju ke tingkat kultivasi, sekarang bisa mengendalikan ukuran tubuhnya dan mengubahnya. Demi tidak menarik perhatian dan kewaspadaan orang-orang ini, dia tidak membiarkan api kecil berubah menjadi mode pertempurannya. Hehehehe, aku dipanggil Jiang Lei, Master Dojo dari Eagle Martial Dojo. Ini adalah dua putriku, Jiang Sue dan Jiang Yinyin, dan sisanya adalah saudara lelakiku dari Eagle Martial Dojo. Pria paruh baya itu ternyata sangat berterus terang. Saat dia tertawa terbahak-bahak, Lindong mulai memiliki perasaan yang baik terhadapnya. Yang muda ini adalah Lindong, aku menyapa Dojo, Tuan Jiang. Lindong tersenyum dan menggenggam tangannya saat dia diam-diam menghela nafas. Seperti yang diharapkan dari daerah yang paling kuat di Kekaisaran Besarian, bahkan Dojo bela diri belaka memiliki praktisi tahap form formasi yang mengawasinya. Dibandingkan dengan Raging Blade Dojo di kota Qingyang, ini praktis adalah surga dan bumi. Haha, tidak perlu bersikap sopan, adik kecil Lindong. Istirahat dulu, kita akan mengatur ulang diri kita sebentar di sini sebelum pindah. Aku percaya bahwa kita akan dapat keluar dari hutan kabut besok. Jiang Lei tertawa terbahak-bahak dan menepuk bahu Lindong, sebelum berbalik untuk mengatur kelompok. Aku sudah terbiasa dengan kebaikan ayah. Aku harap kamu tidak akan melakukan hal yang lucu, kalau tidak, aku akan menjadi yang pertama membunuhmu. Setelah melihat Jiang Lei berbalik, wanita cantik yang dikenal sebagai Jiang Sue memperingatkan dengan suara dingin yang sedingin es. Menanggapi permusuhan wanita cantik itu, Lindong tidak menjawab. Ketika mereka meninggalkan hutan ini, mereka secara alami akan berpisah dan tidak perlu baginya untuk dekat dengannya. Kakak, itu sangat cantik. Di satu sisi, gadis kecil seperti boneka, yang tampak seperti dia diukir dari batu giok menatap api kecil, yang ada di lengan Lindong, dengan mata besar dan bersemangat saat dia berkata dengan gembira. Oh, ini, kamu bisa membawanya. Saat dia menatap gadis kecil yang manis di depannya, senyum lembut muncul di wajah Lindong. Dia mengingatkan pada gadis kecil Qingtan. Setelah mendengar ini, ekspresi kegembiraan langsung muncul di wajah mungil Jiang Yinyin. Dia dengan hati-hati mengulurkan tangan mungilnya dan menerima api kecil ke dadanya. Flame kecil berjuang untuk sementara waktu, sebelum berhenti tanpa daya. Ketika Jiang Sue melihat kelembutan di wajah Lindong saat ia berbicara dengan Jiang Yinyin, rasa dingin di matanya yang indah sedikit meleleh. Namun, nadanya tetap tidak ramah. Selama ini, kamu dapat mengikuti kami. Aku tidak berharap kamu berkontribusi banyak dan kamu hanya perlu bersembunyi di lingkaran dalam. Setelah kamu diambil oleh binatang iblis, tidak ada yang bisa menyelamatkan kamu. Setelah mengatakan ini, dia menarik tangan kecil Yinyin dan berjalan menuju tengah kelompok. Little Yinyin membawa api kecil di satu tangan dan menoleh untuk membuat wajah imut dan lucu di Lindong, menyebabkan Lindong tersenyum tanpa sadar. Grup ini tampaknya ditandai oleh sesuatu. Lindong meregangkan punggungnya, sambil menatap santai di belakangnya. Dia samar-samar bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang mengikuti Eagle Martial Dojo ini. Aku harap kita bisa meninggalkan tempat dewa ini dengan mulus.